Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Milo. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang data cleansing, yaitu di mana kita sudah membersihkan data, kita sudah menghapus duplikat, kita sudah beresin format tanggal, dan kita juga sudah handle missing value pada data yang kita download dari Kaggle. Dan sekarang datanya sudah kelihatan rapi, tapi pertanyaannya, apakah data yang rapi itu otomatis berguna? Jawabannya belum tentu. Banyak banget pemula berhenti di tahap ini. Mereka sudah capek cleansing data, tapi nggak tahu harus ngapain setelahnya. Akhirnya datanya cuma jadi file biasa. Padahal di dunia kerja, yang dihargai bukan data, tapi insight dari data tersebut. Perusahaan nggak butuh orang yang cuma bisa ngolah data. Mereka butuh orang yang bisa jawab pertanyaan bisnis. Contoh, kenapa penjualan turun? Produk mana yang paling laku? Dan strategi apa yang harus diambil? Nah, disinilah peran data analis sebenarnya. Bukan sekedar ngolah data, tapi mengubah data jadi keputusan. Makanya di video ini kita nggak cuma lihat data, kita akan analisis data ini. Dan kita ubah jadi insight yang bisa dipakai bisnis. Karena di dunia data, insight sama dengan value. Sebelum lanjut, aku mau tanya dulu. Kalau kamu lihat data penjualan, hal pertama yang pengen kamu tahu itu apa? Komen di bawah ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke praktek. Kita mulai dari data yang sudah kita bersihkan di video sebelumnya. Oke, pertama kali kita akan buka situsnya dulu ya teman-teman, yang collab.research.google.com. Kita tunggu. Nah, ini dia tampilannya. Di sini kita akan membuka file kita yang sudah tersimpan di video yang lalu dengan cara file, buka notebook. Oke, kita pilih kemarin filenya coba 1 ya teman-teman. Ya, inilah dia data kita yang di video sebelumnya. Import data, cek info data, perbaikan format data, cek data kosong, menghapus data kosong, dan terakhir itu kita simpan hasilnya di Google Colab. Nah, untuk memulainya kita harus mengambil filenya lagi nih teman-teman. Sebelum mulai kita biasa buat teksnya dulu. Import file, import data. Oke, yang di cleansing atau yang sudah bersih. Cleansing. Ya, teksnya kita buat, sekarang kita buat kodenya. Oke, seperti sebelumnya kita upload dulu filenya. From google.colab, import files. Oke, upload it sama dengan files.upload. Jalankan. Nah, kita pilih choose file. Oke, kita choose file. Ya, kita pilih yang data cleansing ya, yang sudah bersih. Nah, tunggu 100% dan oke, kita lanjut ke teks dulu kayak biasa. Kode.
Oke, nggak apa-apa, kita buat dulu ya. Import pandas spd, import numpy snp. Oke, files underscore upload sama dengan list uploaded case. Ikutin aja, ini kayak minggu lalu, kayak yang video sebelumnya. Jalankan. Nah, ini dia data yang sudah bersih. Oke teman-teman, data sudah terbuka. Kita lanjutkan ke proses berikutnya. Analisa berikutnya itu kita harus tahu berapa total penjualan yang terjadi di data ini. Ya, itu dulu, kita buat teksnya dulu teman-teman, biar kita ingat apa yang kita kerjakan. Oke, kita buat teksnya dulu, apa yang cocok ya. Cek total penjualan. Nah, kodenya print F. Oke, total penjualan titik 2 oke, koma df total penjualan. Df itu data frame ya teman-teman. Sum. Oke. Oh, kurang rapi, tadi titik 2 ya aku bilang ya. Oke, kita tambah titik 2 biar lebih rapi. Ya, ini dia total penjualannya teman-teman, berdasarkan dari data di atas. Oke, lalu kita cek. Oke, cocok. Oke, lalu kita buat cek berapa banyak barang yang terjual. Cek banyaknya total barang yang terjual. Oke, kita masuk ke kode, hampir sama seperti di atas, print. Oke, apa ya, total barang terjual. Oke, df data frame, kita pilih dari jumlah terjual, kolomnya .sum. Oke, kita jalankan. Ya, ada sekitar 2535 barang yang terjual. Oke, selanjutnya apa yang mau kita analisa? Kayaknya kita kelompokkan dulu deh ya. Kita kelompokkan dulu berdasarkan apa dulu ya, total penjualan. Oke, kita kelompokkan dulu, kita filter by product dulu deh, berdasarkan produk. Oke, kita filter berdasarkan produk yang terjual atau yang paling laris, paling banyak terjual. Coba ya, data frame.group by. Oke, produk. Nah, ini kayak case sensitif. Kita lihat dulu produknya apa. Oh, P nya besar. Oke, P nya besar, karena kalau tidak sama akan error programnya. Produk, kita pilih dari total penjualan. Total penjualan. Oke, .sum. Oke, sort values. Oke, kita jalankan ya teman-teman. Kita coba jalankan. Kita lihat hasilnya. Ya, ini dia total penjualannya berdasarkan produk. Produk A sepertinya yang paling banyak terjual ya teman-teman. Ya, produk A 93.539.749.
Produk B itu 80 juta 354 695 dan C 62 juta ya. Lalu kita coba lagi analisa berdasarkan kategori. Analisa filter berdasarkan kategori. Berdasarkan kategori. Oke. Kita masuk ke kodenya. Hampir sama seperti yang di atas, df.group by kategori. Oke. Kategori kayaknya besar deh. Kategori dibantu sih ya kita dengan AI. Ini gampang kan nih. Berdasarkan total penjualan. Nah, sama tuh. Ya. Langsung jadi tab. Jalankan, jepret. Ya, keluar hasilnya dan yang paling laris itu di kategori rumah. Alat-alat rumah ya. 97 juta 999107, yang kedua fashion 77 juta sekian-sekian, dan elektronik 60 juta sekian-sekian. Oke, lalu kita analisa selanjutnya itu analisa tren, sepertinya tren penjualan ya teman-teman. Nanti kita shortnya itu by tanggal, sepertinya itu yang cocok untuk yang berikutnya kita analisa. Oke, kita buat dulu teksnya. Kita analisa by trend penjualan, lalu kita buat kodenya. Kita ubah dulu tanggal ya, df data frame tanggal, data frame tanggal ya, sama dengan pandas atau pd to date time. Oke, to date time tanggal, df tanggal, kita convert dulu ya. Sudah, lalu kita filter, kita group by kan juga seperti yang di atas, df group by. Oke, df group by tanggal ya, ini dia. Kita samakan ya dengan di atas berdasarkan total penjualan. Oke, kita coba, tapi ini nggak perlu sih short values-nya, kita buang aja sampai dot sum aja ya teman-teman. Nah, oke, kita coba jalankan ya. Ini dia tren berdasarkan dari waktu ke waktu atau dari tanggal. Dirut dari tanggal yang paling lama, tanggal 2 Januari ya. Kita lihat tuh ada sekitar 10 juta, 1 juta, 5, 3 juta, di bulan 8 1 juta. Jadi trennya ini naik turun ya teman-teman. 7, 5, 5, naik lagi ke 7, turun, naik lagi 9, turun ke 5, turun ke 3, naik ke 3 dikit, turun ke 2. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu insight. Nah, di sini kita lihat produk A memberikan kontribusi terbesar terhadap revenue, sedangkan kategori elektronik atau rumah ya, tadi rumah mendominasi penjualan. Dan kita lihat tadi berdasarkan tren waktu, penjualan tidak stabil di beberapa periode. Nah, ini semua bukan sekedar angka ya teman-teman, ini cerita dari data yang kita analisa. Dari insight ini kita bisa kasih rekomendasi. Oke ya teman-teman, ini rekomendasinya. Yang pertama yaitu fokus promosi pada produk terlaris. Yang kedua yaitu optimalkan
kategori dengan kontribusi tinggi, dan yang ketiga yaitu evaluasi strategi saat penjualan turun. Jadi data analis itu bukan cuma baca data, tapi bantu ambil keputusan. Jadi dari data sederhana ini kita sudah bisa menghasilkan insight yang bernilai. Kalau kamu mau file data ini, komen analisis di bawah ya. Dan di video berikutnya kita bakal ngubah insight ini jadi dashboard profesional di Tableau. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.